Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudal lil mu'minina wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau saja kita hendak berhitung, maka tidak sesaat pun kehidupan manusia yang luput dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata seluruh ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena dan segenap air di lautan dijadikan sebagai tinta, maka sampai ranting-ranting pohon itu habis dan sampai segenap air di lautan mengering, niscaya nikmat Allah belum habis terhitung. Lihat saja, setiap pagi matahari terbit di ufuk timur, disambut oleh kokok ayam dan kicauan burung yang disertai pula dengan udara sepoi-sepoi basah. Lalu seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini dapat merasakan nikmat dan karunia Allah itu secara gratis. Bagi seorang muslim, nikmat dan karunia itu membuatnya senantiasa bersyukur. Oleh karena dalam kesyukuran itu tersimpan sejuta harapan dan optimisme, jauh dari rasa kecewa dan putus asa. Bagi mereka, kehidupan berarti kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Adapun orang-orang yang kufur, nikmat dan karunia Allah itu yang tidak terhitung tidak membuatnya bersyukur lantaran terlalu banyak tuntunan nafsunya yang belum terpenuhi. Bagi mereka, kehidupan berarti kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal atau haram. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah dalam kehidupan ini, si syukur dan si kufur diberikan nikmat yang sama oleh Allah, akan tetapi memberikan respon yang berbeda. Orang-orang yang bersyukur wajahnya selalu tampak ceria dan gembira. Apabila ditimpa bencana dan musibah, ia selalu tabah dan selalu bersabar. Adapun orang-orang yang kufur, wajahnya selalu nampak gelisah dan bingung. Apalagi jika ditimpa musibah, ia kecewa dan putus asa. Ternyata yang membuat orang sengsara atau bahagia adalah dirinya sendiri. Sikap hidup yang terdapat dalam diri seseorang itulah yang menentukan corak kehidupannya. Bahagia atau sengsara, cemas atau tenang, menjadi orang-orang yang bersyukur atau menjadi orang-orang yang kufur. Dan kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa orang bisa saja bahagia dalam keadaan sengsara dan orang bisa saja sengsara dalam keadaan bahagia. Dan logika mengatakan lebih baik sengsara membawa nikmat daripada nikmat membawa sengsara. Tidak sedikit orang miskin yang merasakan kebahagiaan dan banyak juga orang yang kaya yang merasakan kesengsaraan. Kesengsaraan dan kebahagiaan bukan semata-mata bergantung kepada harta yang kita miliki, akan tetapi lebih banyak ditentukan bagaimana sikap kita terhadap harta itu. Walaupun harta kita banyak, tetapi selalu merasa kurang, maka kita pun termasuk orang yang miskin. Meskipun harta kita sedikit,
tetapi selalu merasa cukup, maka kita pun termasuk orang yang kaya. Idealnya orang yang memiliki harta yang banyak dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari datanglah seorang pengemis ke rumah orang yang terkenal pelit dan kikir. Bertanyalah si kikir itu kepada pengemis tadi, "Hai pengemis, untuk apa siang-siang begini kamu datang ke rumah saya? Apa perlunya kamu datang kemari?" Pengemis itu menjawab, "Tuan, saya datang kemari karena saya menganggap di rumah ini ada sepiring nasi dan sepotong roti yang bisa Tuan berikan kepada saya." "Kalau begitu Anda salah alamat. Di sini tidak ada sepiring nasi dan sepotong roti. Apa sajalah Tuan, yang penting ada yang bisa mengganjal perut saya yang sedang lapar ini. Di sini juga tidak ada yang lain," katanya. "Kalau begitu seteguk air saja Tuan, sekedar untuk menahan dahaga saya." "Di sini juga tidak ada air," kata si kikir. Mendengar jawaban itu, setengah jengkel pengemis tadi lalu berkata, "Apa perlunya Tuan tinggal di rumah semewah dan sebesar ini? Lebih baik Tuan ikut kepada saya pergi mengemis, karena memang Tuan tidak punya apa-apa, bahkan air juga sudah tidak ada." Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada pelajaran penting dari cerita ini. Ternyata banyak orang yang kelihatannya kaya, akan tetapi sesungguhnya ia miskin. Benar bahwa yang dimaksudkan kaya oleh agama itu bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa. Inilah pangkal kebahagiaan yang hakiki. Untuk itu janganlah kita termasuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Kalau ada orang yang tidak berbelanja karena tidak punya uang, itu sih biasa-biasa saja. Akan tetapi banyak juga orang tidak berbelanja bukan karena tidak memiliki uang. Uang banyak, harta bertumpuk, tetapi karena memiliki sifat kikir dan bakhil, maka ia enggan mengeluarkan hartanya walaupun untuk kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadzanna fil hutamah." Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela. Mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menganggap harta itu akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Demikianlah memang manusia diberi nikmat ia ingkar, mendapat musibah ia berburuk sangka kepada Allah. Bahwa manusia senantiasa tidak mau puas dengan apa yang diperolehnya itu wajar dan manusiawi, asalkan usaha yang ditempuhnya adalah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita yang sering dipopulerkan. Ada seorang istri yang rakus dan tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Tetangganya di sebelah beli televisi berwarna. Ia bilang sama suaminya, "Pak, beli juga dong televisi berwarna, biar pinjam uang." Terpaksa suaminya pinjam uang baru beli televisi berwarna. Tetangganya di sebelah beli lagi mobil. Ia bilang lagi sama suaminya, "Pak, beli lagi dong mobil, kalau perlu jual saja sawah yang ada di kampung." Terpaksa suaminya jual sawah baru dibelikan mobil. Giliran tetangganya di sebelah suaminya beristri dua. Istrinya tidak bilang apa-apa lagi. Kata suaminya, "Bu, bagaimana? Saya juga beristri dua ya." Kata istrinya,
kalau itu jangan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lihatlah struktur biologis kita. Demikian besar nikmat Allah. Ada mata, ada telinga. Telinga ini sedemikian persisnya dengan ukuran tubuh manusia. Dijadikan dua lubang hidung yang di dalamnya ada bulu-bulu yang menyaring debu-debu yang masuk. Hidung itu pun menghadapnya ke bawah, tidak ke atas. Saya belum pernah melihat hidung bagaimanapun peseknya yang menghadap ke atas. Kalau ada hidung yang menghadap ke atas lalu turun hujan keras, maka kebanjiranlah hidung itu. Itu semua adalah nikmat yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Akan tetapi siapa yang ingkar, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itulah sebabnya orang-orang sufi mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu ibarat burung yang memiliki dua sayap, yang kalau salah satunya hilang sulit untuk dapat terbang tinggi ke angkasa. Sayap sebelah kanan adalah syukur dan sayap sebelah kiri adalah sabar. Artinya dalam hidup ada saat-saat di mana kita mendapatkan nikmat berupa harta yang banyak, kesehatan yang baik, ilmu yang banyak, jabatan yang tinggi. Itu nikmat yang harus disyukuri. Ada saat-saat kita menghadap kesusahan berupa kecelakaan, kematian dan kegagalan. Itu ujian, maka hendaknya kita bersikap sabar, sikap syukur pada saat senang, sikap sabar pada saat susah adalah merupakan kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah yang tidak terhitung nilainya dalam bentuk ibadah kepadanya, dan menafkahkan sebahagian harta yang kita miliki itu di jalan Allah, di jalan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita santuni anak-anak yatim piatu, membantu pembangunan masjid dan kepentingan sosial lainnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak insyaallah. Demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.